Oke. Baik, ini Ustaz akan memulai dengan data tunggal dulu ya. Data tunggal ini kita cari 10 pertanyaan tadi. 5 pertanyaan di pemusatan data, 5 pertanyaan di penyebaran data. Kemudian Ustaz tampilkan lagi data kelompok. Sama pertanyaannya, 5 pertanyaan untuk pemusatan data, 5 pertanyaannya untuk penyebaran data. Ya. Contoh soalnya begini. Ustaz punya perhatikan tabel ya, diketahui ya, ada tabel data. Ini saya buat tabel data tunggal ya, tabel data tunggal. Data tunggal itu kan pasti tidak punya interval ya, tidak punya interval. Misalkan saya punya nilai suatu ujian yang terlihat itu ada nilai 5, ada nilai 6, ada nilai 7, ada nilai 8, ada nilai 9. Ya kan? Nah, nilai ini kita sebut sebagai X1. Ya kan? XI ya, XI. XI-nya. Lalu nilai ini ya kan diperoleh dari siswa. Nah, maka nanti keluar namanya frekuensi ya kan? Frekuensi adalah FI. Nilai 5 itu ada 4 orang yang memperoleh nilai 5. Ada 5 anak yang memperoleh nilai 6. Ada 1 anak yang memperoleh nilai 7. Ada 7 anak yang memperoleh nilai 8. Dan ada 3 anak yang mendapatkan nilai 9. Oke? Nah, data ini coba kamu olah. Dan ditentukan 10 pertanyaan tadi. 5 pertanyaan berupa pemusatan data meliputi rata-rata, median, modus, kuartil 1 dan kuartil ketiga. Kemudian yang 5 pertanyaan meliputi penyebaran data, meliputi jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Gitu ya, atau variannya. Oke, pertama saya mau menghitung rata-rata. Ya, perhatikan rata-rata. Nah, rata-rata yang saya gunakan ini menggunakan coding. Coding itu ditandai dengan huruf CI ya, dikodingkan, lebih gampang begitu, dikodingkan. Dikodingkan itu gimana ya? Kita lihat misalkan langkah pertama kita buat kolom codingnya, ya, kolom coding, di coding dulu, ya. CI, gitu kan? Codingnya itu letakkan di tengah, ya. Ini kan ada 5 kelas, ya kan? Saya tentukan di kelas ketiga sebagai coding 0-nya. Kemudian ke atas negatif 1, ke atas lagi negatif 2. Ke bawah positif 1, ke bawah lagi 2, gitu ya codingnya ya. Nah nanti rumusnya adalah rata-rata sama dengan X yang ada codingnya 0, berarti berapa nih? X apa nih? X data S sampel coding. Sampel codingnya di 7 ya. Nanti ditambahkan dengan jumlah perkalian dari frekuensi dikali dengan codingnya, CI-nya. Ya, CI-nya dia kamu kalikan terus dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya. Oke, ini rumusnya ya. Baik, kita cari dulu FI kali CI. Kita bikin kolom baru. Ya, sebagai tanda kolom itu adalah hasil kali antara FI dan CI. Gitu ya. Nah, yuk kita kalikan. 4 kali min 2, min 8. 5 kali min 1, min 5. 1 kali 0, 0. 7 kali 1, 7. 3 kali 2 berapa? 6. Lalu di sini sigma. Apa artinya sigma? Di situ adalah jumlahin. Ya, itu jumlahin. Jumlahin kolom FICI. FICI. Ini ya, kita jumlahin. Nah, perhatikan yang atas. Negatif 13. Negatif 13 tambah 7. Negatif berapa? 6. Tambah 6. Habis. Betul nggak? Berarti 0 ya? Halo? Halo?
Dengar Ya, nggak? 0, Ustaz. Benar. Dengar, masuk. Masuk ya? Nah, sudah dimasukkan. X rata-ratanya adalah X letak sampel coding yang 0. Di mana? Di 7. Ya, tadi kita tulis 7. Ini adalah XS-nya, XS sampel codingnya. 7 ditambah dengan, ini tadi dikaliin, FICI dijumlahin. Oh, 0. Kita bagi dengan jumlah FI-nya. Ini kita jumlahin. Kolom FI kita jumlahin. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 7, 17, tambah 3, 20. 20. Nah, hasilnya 0 dibagi 20, 0. Ditambah 7 adalah 7. 7. Jadi gampang. Begini. Paham di sini? Itu rata-ratanya kan Ustaz ya? Ya, rata-ratanya. Itu X apa? Tadi- X apa? 7 itu apa, Ustaz? S apa 7 tadi? ini adalah X letak sampel coding. Sampel coding. Kita codingin. Di kode, di coding. Jadi data itu lebih gampang. Kita buat coding. Ya, dibuat kode tersendiri khusus. Dengan memisalkan letak kelasnya itu adalah 0. Kemudian ke atas berurut selalu begitu. Min 1, min 2. Ke bawah berurut 1, 2. Begitu. Letak 0 ini kita jadikan kelasnya adalah XS letak sampel codingnya di angka 7. Jadi kita harus 7 di sini. Tambahkan dengan perkalian FICI. Terus dijumlahin ke bawah 0. Sudah. Gitu. Oke, paham di sini? Ustaz, letak sampel coding harus di tengah atau Ustaz? Iya. Usahakan di tengah. Kalau misalnya datanya ada 6 Ustaz. Nah, bisa ke tengah ke atas atau tengah ke bawah. Misalkan ada 6. Berarti kamu bisa kelasnya di kelas keberapa ini? 6 dibagi 2, berarti kan 3 ya. Nah, 3 atas, 3 bawah. Berarti kamu bisa ambil kelas ketiga atau kelas keempat. Gitu. Ya. Misal kalau ambil kelas keempat berarti min 1, min 2, min 3 yang bawah 1, 2 gitu toh Ustaz? Yes. Betul. Selalu di coding begitu. 0 di atas berurut min 1, min 2, dan seterusnya. 0 ke bawah berurut 1, 2, 3, dan seterusnya. Insya Allah dengan cara seperti itu lebih mudah menghitung. Lebih cepat daripada kalau kamu hitung FIXI. FIXI. Coba ya, kita pakai rumus yang sigma FIXI kita bagi dengan sigma FI. Ini adalah rata-rata juga. Apakah sama hasilnya? Sama. Coba kita kalikan FI dengan XI. 5 kali 4 berapa? 20. Ya kan? 6 kali 5 berapa? 30. 7 kali 1? 7. 8 kali 7? 56. 9 kali 3? 27. Ini jumlahin ya. Ini kan FI, XI. 0,007 tambah 6? 13. 13 tambah 7, 20 nyimpen 2. 2 tambah 2, 4, tambah 3, 7. Tambah 5, 12. 12 tambah 2 berapa? 14. Oke, ini 140. 14. Kita bagi dengan jumlah FI-nya tadi, 20. 20. 140 bagi 20 berapa? 7. 7. Sama. 0 per 20 berapa? 0 kan? Nah, 7 ditambah 0. Nah, hasilnya 7. Sama. Paham di sini? Paham. Gitu. Faham. Oke ya. Oke, ini saya hapus ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Oke. Menentukan apa? Median. Oke. Menentukan median atau disingkat dengan ME. Nah, median itu kan sama aja dengan kuartil yang kedua. Betul? Nah, Betul. arti kita tentukan ya datanya kan ini genap. Nah, kalau genap mencari letak median bagaimana? Separuhnya ya kan? Separuhnya data kan? Datanya kan 20 ya.
Yuk kita cari kumulatifnya dulu. Coba cari, kita buat kolom frekuensi kumulatif. Kita buat kolom ya. Kita buat kolom frekuensi kumulatifnya. Kita tulis FK. Kita mulai dari FI 4. Nah, ke bawah tambahin 5 ya. Jadi 9. Ke bawah tambahin 1, 10. Ke bawahnya lagi 10 tambah 7, 17. 10 tambah 17 tambah 3, 20 ya. Ini kumulatifnya. Karena datanya 20, maka mencari letak kuartil kedua atau median itu caranya adalah, karena ini genap ya, datanya kan 20 genap ya. Jadi nanti dikali dulu I dikali N ditambah 2 dibagi 4. Dibagi 4. Ini letaknya. Berapa? Nah, I-nya adalah 2 ini ya. Jadi 2 dikali N. N banyaknya data 20. Ya, kita tambah 2 dibagi 4. Berapa nih letaknya? X-nya. 2 kali 20, 22. 40. 40 tambah 2 ya, 42. 42 dibagi 4, 10,5. Ya, ada X 10,5 itu artinya apa? Median terletak di data ke-10 dan data ke-11. Tengah-tengahnya. Kenapa disebut tengah-tengahnya? Karena 0,5 itu kan tengah-tengahnya. Jadi mediannya itu adalah separuh dari data yang ke-10 tambah dengan data yang ke-11. Atau kalau kamu nggak pakai rumus ini, gampangnya begini. Kan datanya ada 20 tuh. 20 itu kamu bagi 2. Berarti 10 ke kanan dan 10 ke kiri, ya kan? Atau 10 ke atas dan 10 ke bawah, begitu kan? Nah, urutan tengah-tengahnya berapa? Dari data ke-10 dan data ke-11. Ya kan? Nah, data ke-10 Iya. dan data ke-11 itu tengah-tengahnya, Bagi 2. paruhnya itu bagi 2. Ya, itu adalah mediannya. Itu letak mediannya. Jadi itu ya. Oke. Berarti setengah dikali data ke-10. Data ke-10 itu lihat kumulatifnya. Kumulatifnya ke-10. 10 itu melebihi 9. Berarti ini ya. Nah, ini 10. Berarti data ke-10 itu berapa? Data ke-10 adalah 7. 7 ditambahkan dengan data ke-11. Data ke-11 itu kan lewat dari 10. 11 itu kan lewat data 10. Berarti ini ya, 17. 10 sampai 17 itu kan ada data ke-11. Paham ya? Data ke-11 itu adalah ikut kelas yang ini. Oh, ke-8. Jadi 7 ditambah 8. 7 tambah 8, 15. Dibagi 2. Bagi 2. Berapa? 7,5. Inilah mediannya. Paham nggak? Halo? Paham. Kalau nggak paham, tanya ya. Yang ketiga, Ustadz mau tanya modus. Modus adalah data yang sering keluar. Lihat FI-nya ya. Berapa FI yang keluar? 5 paling banyak ya. 7 ya. 8. 7 berarti modusnya 8. Oke. Yang keempat, kuartil. Kuartil pertama. Kuartil pertama kita cari dulu letaknya di data keberapa. Rumusnya adalah yang ini. Ya, jadi I-nya kita ganti dengan 1 dikali N. N-nya adalah jumlah FI-nya ini ada 20. Kita kurung ya, lalu ditambahkan dengan 2 karena dia genap, terus semuanya dibagi dengan 4/4 gitu ya. Berapa ini? Data ke berapa? 1 kali 20, 20 tambah 2, 22. Ya, 22 dibagi 4. Ya, 22/4. Nah, berapa ini? Kita bagi 2, 11/2. 11/2 berarti 5,5. 5,5. Ya. Ada 0,5, berarti itu separuhnya. Separuh dari letak data yang ke-5. Ya, 5, berarti 5-nya ini. Data ke-5 ditambah dengan data berikutnya, data ke-6. Paham di sini? Inilah nilai dari kuartil pertamanya. Berarti berapa ini? Setengah kita kali X5. X5 itu letak data ke-5.
lihat kumulatifnya. Data kelima itu antara 4 sampai 9. Berarti ikut 9. Ya, berarti berapa ini? Kelasnya adalah 6. Oke. Data kelima adalah kelas 6. Kita tulis 6 ditambah dengan X6, letak data ke-6. 6 itu antara 4 sampai 9. Berarti ikut yang 9 ini ya. Berapa ini kelasnya? Oh, 6. Juga. Berarti 6 tambah 6, 12. 12 dibagi 2. Atau 16, 12 dikali setengah. Jadi 6. Ini adalah kuartil pertamanya. Paham di sini? Halo? Paham. Ada pertanyaan? Halo, halo. Ada pertanyaan, Cak? Ustaz, ya Allah. Kalau Belum Ustaz, lanjut dulu. Belum apa? Ustaz, saya tanya, Ustaz. Oh, silakan. Kalau misal hasil baginya itu genap, Ustaz, ya apa, Ustaz? Misal 6 gitu, Ustaz. Ya itunya. Ininya 6. Ya. Berarti kita X6 itu artinya letak data ke-6. Nah, data ke-6, 6 itu antara 4 sampai 9. Lihat kumulatifnya ya, kumulatif. Bukan FI-nya, tapi kumulatifnya. 6 itu berada antara 4 sampai 9. Dibulatkan ke atas, ikut 9. Berarti nilainya 6. Jadi setengah kali 6 gitu, Ustaz. Loh, setengah kali 6? Enggak. Itunya, hasil Q1-nya, Ustaz. Kalau X-nya 6 saja begini, enggak ada setengahnya. Ya. Berarti Q1-nya adalah letak data ke-6. Gitu. Letak data ke-6 itu adalah berapa ini? Ikut 9. Berapa ini? 6. Berarti ya 6. Walah. Walah. Kalau setengah itu buat yang kalau koma-koma gitu tau Ustaz. Iya. Gitu. Oke, siap. Paham. Paham nggak? Paham. Jadi Ustadz kalau nulis X itu berarti letak data. Ya, letak data ke berapa? Itu lihat X-nya. Oh, ke 5,5 berarti letak datanya antara 5 sama 6. Setengahnya. Karena ini 0,5. Kalau langsung X6 begini, berarti letak data ke 6. Lihat letak data ke 6 itu kan frekuensi kumulatifnya ikut 9. Ya. Karena 6 itu kan di bawahnya 9. Ya, berarti ikut kelas yang ini, 6. Paham nggak? Paham nih? Halo? Halo? Halo. Halo. Halo, 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 halo. Ya, Halo, halo, iya, halo, halo. tanya, silakan. Halo. Itu apa median? Tanya Ustaz. Median Ustaz. Median ini ya? Oke. Ya itu apa namanya angka 2 kali 20 plus 2. Angka 2-nya itu dari mana? Ustaz? Karena median. Median itu kan kuartil kedua. Ya kan? Q2. Oh iya. Nah, maka I-nya adalah Plus ikut 2-nya dari 2. Plus 2-nya ini karena genap. Datanya genap. Gitu. Lihat catatan kemarin. Kalau datanya genap, ini plus 2. Tapi kalau datanya misalkan ganjil, itu tambah 1. Plus 1. N plus 1 apa? I kurung N plus 1. Betul. Oh. Supaya genap. Kan ganjil tuh datanya. Supaya genap ditambah Iya. 1 dibagi 4. Gitu. Paham nggak? Oh, Kalau datanya genap tambah 1 gitu Ustaz. Duh, salah. Kalau Tambah datanya dua. genap tambah Tambah 1, nanti dua. jadi ganjil. Ganjil dibagi 4. Enak. bagi 4 itu Datanya kan bagi udah 4 genap, Ustaz. Kok ditambah Kan 2, Ustaz? kuartil. Kalau genap, Iya. maka ditambah 2. Tambah 2. Supaya genap. Ya, intinya itu ditambah ini jadi supaya genap. Dibagi 4. Kalau ganjil, tambah 1. Oh. Supaya genap kan. Ganjil tambah 1 kan pasti genap. Kalau udah genap, datanya genap 20 kayak gini. Tambah 2. Bukan tambah 1. Kalau tambah 1 malah ganjil. Ganjil dibagi 4. Nanti hasilnya koma-koma. Maksudnya ya, dan begitulah. Itu kan sudah genap, Ustaz. Kenapa ditambah 2, Ustaz? Karena rumusnya begitu untuk data yang genap. Oh. Untuk data yang ganjil, coba dibuka lagi ya catatannya. Kalau datanya ganjil, N-nya ganjil, maka letak
dari gitu ya, letak dari apa itu datanya untuk yang ganjil itu adalah I dulu ya, dikurung N ditambah 1 dibagi 4. Nah, ini N ganjil. Kalau N-nya genap ya, itu letaknya adalah kurung I dikali datanya dulu ditambah 2. Kali N tambah 2 terus dibagi 4. Halo? Halo. Halo. Paham nggak? Halo. Halo. Paham? Jadi kalau ganjil, I kurung N tambah 1. Ya, kalau genap, kurung I kali N tambah 2. Per 4 semuanya. Ini untuk yang kuartil. Paham nggak? Paham. Set terakhir set Yuk. di ketinggalan yang CI itu kalau genap bagaimana set? Kalau genap Tadi ketinggalan. datanya ada kelompoknya 6, misalkan 6 ya. Berarti kamu bagi 2. Ya. Berarti ada 3 ke atas, 3 ke bawah. Ada 3 kelas ke atas, ada 3 kelas ke bawah. Kamu bisa ambil nolnya iya. di kelas ketiga atau di kelas keempat. Terserah. Berarti nanti yang atas itu min 1, 0, 1 gitu. Terus bawahnya Oh, lagi. nggak boleh. 0, min 1, min 2, min 3. Itu yang di atasnya 0. 0, min 1. Gimana, Ustaz? 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Oh, iya. Pokoknya ke atas min 1, min 2. Dan... Bawahnya 0 juga 0, 1, 2, 3 berarti. Nah, itulah coding. Jadi harus Benar, Mas. karena coding itu untuk memudahkan perhitungan rata-rata saja. Dengan meletakkan 0 di tengah-tengah, berurut ke atas min 1, min 2, min 3, seterusnya, dan berurut ke bawah 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Paham? Paham nggak? Halo? Paham. Paham. Lanjut ya. Pertanyaan yang kelima. Ya. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu ditulis Q3. Langkah pertama, tentukan letak data kuartil ketiga. Saya tulis X3. Berarti karena ini genap datanya pakai rumus yang ini. Ya kan? Berarti kurung 3 saya masukkan karena pertanyaannya kuartil ketiga. Dikali N itu banyaknya data, ada 20 data, kali 20, 60. Kita bagi 2, 62. Kita tambah 2, 62. 62 dibagi 4. Nah, 62 dibagi 4 adalah 15,5. Betul nggak? 60 per 4. Saya sederhanakan, dibagi 2. 62 ya ini ya. Maaf. Ini 62 dibagi 4. Saya sederhanakan. 62 dibagi 2, 31. 31 dibagi 4, 2 ya. 31 per 2 kan 15,5. Ya, paham? Apa arti 15,5 ini? Berarti separuh kali Dari data 31. 15 ditambah data yang ke berikutnya. 16. 16. Pinter. Setengah dikali data ke-15. Data ke-15 itu lihat kumulatifnya ya. Lihat kumulatifnya. 15 itu kan antara 0 sampai 17. Tapi ikut 17. Ikut yang di atasnya. Berarti kelas ke-8. 8 ditambah dengan data ke-16. Data ke-16. 16 itu antara 10 sampai 17. Ikut 17. Ya, datanya kelompok D8 ditambah 8. 8 tambah 8, 16. 16 dikali setengah 8. Sudah selesai. 5 pertanyaan untuk pemusatan data. Meliputi rata-rata, median, modus, kuartil pertama, dan kuartil ketiga. Oke, ada pertanyaan di sini? Gampang ya? Wih, gampang. Bismillah. Lanjut. Berikutnya.
Pertanyaan mengenai penyebaran data ada 5. Penyebaran data itu ada 5. Ya, apa saja? Nah, pertama kita akan cari namanya jangkauan. Ya, nah, kita cari namanya jangkauan. Ya, oke. Pertanyaan yang ke-6, ya, yaitu jangkauan. Nah, jangkauan itu adalah J disimbolkan, J besar sama dengan nilai data terbesar ya dikurangi data terkecil. Nah, data terbesarnya adalah 9. Kita kurangi dengan data terkecilnya nilainya adalah 5. Berarti 9 dikurangi 5 adalah 4. Paham ya? 7. Kita lihat simpangan kuartil. Ya. Simpangan kuartil atau disingkat dengan huruf Q besar, D kecil. Rumusnya adalah berapa kemarin? Setengah kali kuartil atas. Kuartil atas itu kuartil ketiga ya. Dikurangi dengan kuartil bawah. Kuartil bawah itu Q1. Kadang di buku itu ada yang nyebutin kuartil atas dan kuartil bawah. Jangan bingung. Kuartil atas itu adalah Q3, kuartil bawah itu adalah Q1. Ya, itu hanya istilah aja. Oke, berapa ini? Setengah dikali kuartil 3 adalah 8. Kita kurangi dengan kuartil pertama adalah 6. 8 dikurangi 6, 2. 2 dikali setengah, 1. Itulah simpangan kuartilnya. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustaz. Boten Ustaz. Hah? Ampun. Lanjut dulu Ustaz. Boten lanjut dulu Ustaz. Oke, lanjut dulu. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ke-8. Nah, pertanyaan ke-8 itu adalah simpangan rata-rata. Ya, atau disingkat dengan SR. Simpangan rata-rata adalah jumlah perkalian dari frekuensi I dikali dengan X ya, C I O X. I dikurangi rata-rata. Ya, terus diapakan? Dibagi. Dibagi ya. Ya, ini dimutlakin ya. Ditutup kurung. Ini dimutlak ya. Dimutlak ditutup kurung dengan jumlah. Ya Allah. Yo, betul nggak? Itu ya? Simpangan rata-rata ya? Halo? Iya. Iya, kayaknya ya. Ya. Ustaz itu sigmanya nggak boleh coret-coret Ustaz. Nggak boleh. Sigma itu penjumlahan dari ini dikalikan dulu. Nggak boleh coret begini. Dijumlahin dulu baru dibagi. Nggak boleh dicoret dulu baru ini. Oke. Perhatikan rumusnya. Rumusnya ini butuh sigma FI dikali XI min X rata-rata. Berarti kita bikin kolom lagi yang ada rumus XI dikurangi rata-rata. Ya, kita bikin kolom di sini yang nanti menunjukkan rumus dari XI dikurangi rata-ratanya, gitu ya. Gampangnya begitu. Saya pasti menggunakan kolom XI adalah nilainya itu kita kurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya udah ketemu 7. Ini ya, kita buat kolom seperti ini. Yuk, kita mulai. Selisihnya XI 5 dengan rata-rata. 5 dan 7. Berapa selisihnya? Berapa? 2. 2. Harus positif ya. Ini karena mutlak itu fungsi yang mempositifkan nilai. Hah? Halo? Paham nggak? XI min rata-rata. X-nya 5 dikurangi rata-rata 7. Gampangnya lihat selisihnya aja. 5 dan 7. Selisihnya Di kolomnya dikasih mutlak aja. Hah? Apa? Di kolomnya dikasih mutlak aja. Oke. Di Thanks. kolomnya dikasih mutlak. Ya, terima kasih. Nah, Siap, Komandan. Lanjut. XI 6 dikurangi rata-rata 7. Berapa? 1. Betul?
XI 7 dikurangi rata-rata 7, 0. 8 dan 7, 1. 9 dan 7, Oh, rata. ini masih X dikurangi rata-rata. Padahal rumusnya dikalikan lagi dengan FI. Paham? Maka saya bikin kolom baru lagi di sini. Yang ada rumus FI dikali dengan mutlak dari XI dikurangi X bar rata-ratanya. Paham? Lihat kolom FI. Paham, Pak. FI Paham, kolomnya ada 4. Dikalikan dengan kolomnya XI min X bar 2. Berarti 4 dikali 2 berapa? 8. 8. 5 dikali 1 berapa? 5. 5. 1 dikali 0 berapa? 0. 7 dikali 1 berapa? 7. 3 dikali 2 berapa? 6. Oke? Karena ini sigma itu adalah konsep penjumlahan. Ini kamu jumlahin. 8 tambah 5 berapa? 13. 13 ditambah 7 berapa? 20. 20 tambah 6? 26. Kelihatan nggak? Paham nggak? Inilah yang disebut sebagai sigma dari kolom FI kali mutlak XI min X bar rata-rata. Ini rumusnya. Dimasukkan ke sini sama dengan 26 per sigma FI. Ya, sigma FI lihat kolom FI. Sigma penjumlahannya berapa di kolom FI ini? 20. 20. Per 20 gitu. Nggak boleh FI dan FI dicoret, nggak boleh. Makanya harus begini caranya. Dibuat kolom-kolom begini loh, lebih gampang. Paham? Gimana bagi 20? 1,3. Nah, itu simpangan rata-ratanya. Oke? Ada pertanyaan? Pertanyaan ke-9. Ya, perhatikan. Pertanyaan ke-9 adalah tentang simpangan baku. Rumusnya adalah S sama dengan apa itu? Sigma, nah, gitu ya, dari FI dikali dengan mutlak XI dikurangi X bar. Tapi ini kuadrat. Nah, dikuadratin, terus dibagi dengan sigma FI. Nah, gitu. Terus ini semua diakar. Nah, gitu. Nggak usah bingung sama rumusnya. Nah, apa lagi rumusnya bulat ya? Kamu fokus rumusnya dibikin kolom. Coba, ini kan masih kolomnya adalah XI min X bar. Belum ada kolom kuadratnya. Nah, kita bikin baru di sini. Bikin baru kolom untuk menunjukkan rata-rata. Apa ini? XI. Paham nggak? Gitu ya. XI dikurangi X bar. Dimutlakin, habis itu dikuadratin. Paham nggak? Ini kan? Ya. Berarti ini dikuadratin ya? Ya. 2 dikuadratin 4. 4 dikuadrat 4. 1. 0 dikuadratin 0. 1 dikuadratin 1. 2 dikuadratin 4. Nah, ini XI min X bar kuadrat. Terus dikalikan FI lagi. Nah, kita bikin kolom baru lagi. Kolom lagi. Yang rumusnya itu ada perkalian FI dikali dengan XI dikurangi X rata-rata bar kuadratin. Berarti ini kamu kalikan. Mana nih? FI yang ini, kolomnya nih, FI 4, dikalikan rata-ratanya ini. 4. Berarti 4 dikali 4 berapa? 16. 5, ya, dikali 1 berapa? 5. 1 dikali 0, 0. 7, FI-nya ini, 7 dikali 1 nih, 7. 3 nih, FI-nya dikali dengan 4. Nah, 12. Ya, paham nggak? Ya. Kok 4 sih? Iya. 12. 3 dikali 4 ya? 12. Berarti berapa ini? 12. 40. Ini kan sigma, berarti dijumlahin.
16 tambah 5, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 12, 40 ya. Nah inilah sigma FI kali XI min X bar kuadrat. 40 kita bagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya berapa ini? 20 kan? 20. Bagi 20. Terus diakar. Wah. Nah, berapa ini? Bagus. Nah, Ribu. inilah simpangan bakunya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang ke-10 adalah varian. Varian itu S kuadrat. Ya. Maka ini dikuadratin. Akar 2 itu S-nya kan, terus rumusnya pangkat 2, berarti dikuadratin. Berarti 2. Sudah, selesai. Untuk S kuadrat rumus apa, Ustaz? Varian. S kuadrat itu apa, Ustaz? Varian. Ya, ini adalah rumus untuk mencari ragam. Ya, atau Ragam. varian. Ragam atau... Yang nomor 9 itu simpangan atau Ustaz? Kalau S saja Baku. namanya simpangan baku. Oh, ya. Simpangan Oke. baku. Nah, kalau SR simpangan rata-rata. Kalau QD simpangan kuartil. J jangkauan. Ini namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Oke? Saya foto. Saya simpan buat belajar. Baik, itulah data untuk tunggal. Berikutnya kita akan cari Data 10 pertanyaan ini, tapi untuk data kelompok. Siap-siap ya? Oke. Datanya nggak akeh, CTI. Betul. Dan gampang. Ya, datanya nggak usah banyak-banyak. Datanya 5 kelas saja. Oke ya, saya hapus ya semuanya ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya hapus? S tadi kan simpangan baku. Simpangan baku itu kayak gimana, Ustaz? Gambarannya, Ustaz? Simpangan itu kan menunjukkan data kelompok, bukan data kelompok ya. Data yang terkumpul itu kan bisa menyimpang ke atas, bisa menyimpang ke bawah dari rata-rata. Nah, itu namanya nanti ada standar simpangan baku. Simpangan baku itu menunjukkan sebaran data terukur dari rata-ratanya. Menyimpang ke atas berapa, menyimpang ke bawah berapa. Itu. Oh, Kan data itu kan pasti punya rata-rata, pasti ya. Itu kan kan ini kan simpangan baku termasuk jenis apa? Penyebaran atau pemusatan data. Termasuk penyebaran data kan. Nah, karena simpangan baku itu berada di penyebaran data, berarti itu menunjukkan bahwa data itu tersebar. Bisa di atasnya rata-rata atau bisa di bawahnya rata-rata. Itu namanya menyimpang, simpangan bakunya berapa. Itu nanti penting buat untuk validasi data. Validasi data itu akan terukur dari simpangan bakunya. Simpangan baku itu antara berapa persen ya? 0,3 atas bawah atau 0,7 atas bawah. Itu akan menunjukkan datanya itu valid. Kalau berada di luar, berada lebih dari simpangan bakunya, berarti kevalidan data itu perlu dipertanyakan. Artinya data itu benar enggak sih? Atau hanya rekayasa saja? Atau dia ngarang? Paham ya? Ngarang itu dalam artian dia tidak melakukan survei, dia tidak melakukan polling, dia hanya mengarang angka-angka aja. Itu akan terlihat datanya itu bujuk, ngarang dewe, utawa valid, benar-benar diambil dari kuesioner, orang polling dan sebagainya itu. Itu maksudnya kita mengetahui namanya simpangan. Apapun namanya simpangan. Apakah simpangan kuartil, apakah simpangan baku, apakah simpangan rata-rata. Begitu. Kalau dilihat dari angkanya, simpangan baku itu akar 2, simpangan rata-rata 1,3. Ya di antara itulah. Jadi akar 2 itu kan 1,3 ya akar 2 itu ya. Coba kalau dicek dari kalkulator 1,4. Akar 2 itu piro Mas hasilnya? 1,4 bla bla bla. Oh iya. Jadi simpangan baku itu pasti lebih besar dari simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata itu lebih kecil dari simpangan baku.
Akar 2 itu 1,4. Ya betul. Jadi akar 2 ini kalau ditulis itu sama dengan 1,4 lebih besar nilainya dari simpangan rata-rata. Paham ya? Kata istilah simpangan, ya, simpangan itu kan ya kayak kita itu beriman kepada Allah, ya kan? Iman itu kadang naik, kadang turun. Begitu kan? Kalau kita melakukan ibadah standar-standar aja, berarti amalan kita ya standar-standar aja. Ya rata-rata. Rata-rata pada umumnya semua muslim. Itu berarti amalan yang rata-rata. Nah, kadang kita tuh bisa menyimpang ke bawah. Berarti mau jatuh kemaksiatan. Atau menyimpang ke atas, kita mau jadi seorang ulama atau seorang yang ahli ibadah, gitu kan? Berarti menyimpang ke atas. Kayak begitulah gitu ya, istilahnya. Namanya simpangan data itu. Simpangan data menunjukkan data itu berada di antara rata-ratanya tadi. Bisa di atasnya rata-rata atau di bawahnya rata-rata. Gunanya untuk apa simpangan itu? Untuk mendeteksi apakah data yang dia punya itu valid atau tidak. Rekayasa atau beneran. Rekayasa atau realitas. Bisa bayangin ya. Itulah fungsinya kita menghitung simpangan. Oh. Paham? Ya, paham Ustaz. Oke, ada pertanyaan? Saya hapus ya. Kita mulai. Baru lagi. Untuk data kelompok. Ya, saya punya nilai diketahui ada sebuah data diketahui ini namanya saya sebut aja data kelompok nilai matematika ya gitu ya. Itu data kelompok itu ditandai dengan nilai interval, misalkan saya buat 2 sampai berapa ya, selisihnya biar enak gampang dilihat itu adalah 2 sampai 4 gitu aja ya, kemudian 5 sampai 7 gitu ya, 7. nah, kemudian 8 sampai berapa, tambah 3 lagi ya, 11. 10, Zat. Yo, 10. Tambah 3 lagi, 8 tambah 3, 11. 10 tambah 3, 13. Gitu ya. 11. Tambah 3 lagi, 11 tambah 3, 14. Tambah 3 lagi, jadi 17. Gitu ya. 16. Oke. Inilah disebut sebagai nilainya. Kemudian ada data kolom frekuensinya. Ya, ini saya tulis frekuensi sebagai FI-nya, frekuensi ya. Frekuensinya saya bikin nanti genap aja. Misalkan ini adalah 3, 5, 7, 2, 3. Gitu ya. Nah, langkah pertama kita tentukan data kelompok ini nilai tengahnya. Paham ya nilai tengahnya itu ya. Kita buat data kelompok ini seperti data tunggal. Bagaimana? Kita hitung nilai tengahnya, XI-nya. XI dari kelompok interval 2 sampai 4. Berapa tengahnya? 2 sama 4 tengahnya berapa? 3. Paham? Atau gampangnya begini, 2 tambah 4, 6. Dibagi 2, 3. Paham? 5 sampai 7. Ya. Berapa tengahnya? 6. Ya. 6. Tambah 5, 12. 12 dibagi 2, 6. Tambah 3 lagi, 9. Tambah 3 lagi, 12. Tambah 3 lagi, 12. Ini adalah tengah-tengah XI ya. Tengah-tengah kelas ini loh. Paham? Oke. Berikutnya, pertanyaan yang pertama. Berapakah rata-ratanya? Ya, kita pakai coding ya. Letak nilai sampel coding kita jumlahkan dengan sigma, hasil kali frekuensi di kelas itu dikali dengan codingnya. Ya, kita bagi dengan sigma FI-nya. Yuk, kita buat codingnya dulu. Nah, codingnya letakkan coding di tengah-tengah kelas. Berarti kelas ketiga ya. Kita buat 0 di sini ya. Ke atas min 1, min 2,
Ke bawah 1, 2. 1, 2. Kita kalikan FI dengan CI. Kita buat kolom lagi ya yang menunjukkan rumus FI dikali dengan CI codingnya. Oke, FI-nya 3 dikali min 2 berapa? Min 6. 5 dikali min 1 berapa? Min 5. 7 kali 0 berapa? 0. 2 kali 1 berapa? 2. 3 kali 2? 6. Oh ya maaf, ini masih dikalikan lagi dengan 6. P lebar kelas. Ya, ini lebar kelasnya itu lihatnya itu ini ke sini. 2 ke 5 berapa selisihnya? 3, ya kan? 5 ke 8 berapa selisihnya? 3, itu berarti lebar kelasnya, P-nya. Lebar kelas. Ini kalau data kelompok itu pasti dikalikan P ya. Paham? Kalau data tunggal ini nggak perlu dikalikan P karena dia tidak berinterval. Paham nih? Khusus ini kalau data kelompok pasti dikalikan dengan P, pasti itu. Pasti dikalikan dengan lebar kelasnya. Jadi berapa rata-ratanya? Rata-ratanya adalah letak sampel nolnya di mana nih? Bukan 8 sampai 10. Tengah-tengahnya 8 10 berapa? Ini 9. Jadi kita tulis 9 ditambah FICI kolomnya kamu jumlahin. Berapa ini? Jadinya min 6 ketemu 6 habis. Min 5 ketemu 2 min 3. Paham nggak? Paham. Nah, gitu ya. Jadi ini sigmanya. Kita masukkan ke sini. Kita pakai kurung. Karena dia ada negatif. Negatif 3 dibagi dengan sigma FI. Kolom FI. Ini kamu jumlahin. 20. 20 ya. Oke. Per 20 dikali lebar kelasnya. Lebar kelasnya tadi 3 ya. Nah, 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 9 3. Dikali 3. Maka rata-ratanya adalah 9. Min ketemu plus jadi min. Min 3 kali 3 min 9. Nah, min 9 dibagi 20. Wes itu hasilnya. Oke. 9 dikurangi 9 dikurangi 20 4,5 ya. 4,5 dibagi 10 berarti 0,45. Yuk kita kurangi. Berapa hasilnya? 9 dikurangi 0,45 adalah 8,55. 55. Paham nggak di sini? Ustadz, kalau selama ini saya pakai rumus ini boleh nggak? Boleh. Yang tadi ya, kalau data kelompok gimana? Kalau data kelompok, kalau pakai rumus yang ini boleh nggak Kak Ustadz? Sigma FI XI, ya kan? Dibagi dengan sigma FI. Sama. Kamu kalikan ini, FI kali XI. 3 kali 3, 9. Ya kan? 5 kali 6, 30. 7 kali 9, berapa? 63. 2 kali 12 berapa? 24. 3 kali 15 berapa? 45. Ini kamu jumlahin. 9 tambah 0, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 5, 21. 2 ya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 4, 17. 171. 171 dibagi F-nya 20. Sama hasilnya. 8,55. Ya kan? Coba dihitung dengan kalkulator. Iya. 171 kita bagi dengan 20. Ya kan sama. Gitu. Paham ya? Data kelompok. Intinya data kelompok yang seperti ini berinterval, kita tentukan letak tengahnya XI ya. Caranya tadi ditambah dibagi 2, 2 tambah 4, 6, 6 bagi 2, 3. Nanti tambahin lebar kelasnya. Lebar kelasnya kan 3. Tambahin 3, tambah 3, tambah 3. Ada pertanyaan di sini? Halo? Sampun. Oke. Paham ya? Berikutnya, bagaimana kok dengan median? Ya, median ya, ME. Median itu kan nilai tengahnya atau kuartil kedua, ya kan? Kita tentukan dulu letaknya. Letaknya adalah karena ini genap, datanya 20. Datanya 20, maka pakai yang kuartil kedua dikali 20 ditambah 2 dibagi 4. Ya, ini berapa ini? 20 kali 2, 40 tambah 2, 42. 42 dibagi 4. 10,5. Ya. Berarti kita menentukan median itu berada di separuh, setengah antara data 10 sama data berapa itu?
11. Oh, kalau kelompok nggak boleh begini ya. Kalau kelompok nggak boleh begini. Kalau kelompok nggak usah ditambah berarti Ustaz. Kenapa? Kalau kelompok pakai ditambah 2. Oh, karena ini Ustadz sudah punya XI-nya. Jadi kalau pakai XI boleh aja sih seperti ini sebenarnya boleh. Oke, tapi ngelihatnya bukan yang kelompoknya ini, tapi XI-nya. XI-nya. Paham nggak ya? Gimana ya cara jelasinnya? Jadi gini, kan awalnya data kelompok nih. Data kelompok ini bisa kamu bikin data tunggal dengan cara lihat tengahnya seperti ini. Paham ya? XI. Ini di data kelompok, di dalamnya kita bisa bikin data tunggal seperti ini. Dengan cara apa? Melihat tengah-tengahnya. 2 sama 4 tengahnya berapa? 5 sama 7 tengahnya berapa? Ini boleh langsung pakai ini boleh. Coba ya. Coba kita buktiin. 10 sama 5 kita buktiin ya. Berarti data ke-10 sama data ke-5. Berarti data 10 ditambah data yang ke berapa? 11. Itu separuhnya. Berarti berapa ini? Setengah dikali data ke-10. Lihat kumulatifnya ya. Yuk kita buat kolom kumulatif di sini. Kita bikin frekuensi kumulatif. Dari FI1 3 ya. 3 tambah 5 8. 8 tambah 7 15. 15 tambah 2 17, 17 tambah 3 20. Oke. Data ke-10 itu ikut antara 8 sampai 15 ya. Itu data ke-10. Berarti kita hitung yang 15 berapa ini? Bukan yang ini, tapi yang XI-nya ini. Jadi 9. Ya, itu 9 ya. Jadi 9 ditambah dengan data yang ke-11. Data ke-11 itu antara 8 sampai 15 ya. Ikut kelas yang ini, tapi karena kita tentukan tengahnya dari 9 juga nih. Antara 8 sama 10 tengahnya berapa? Tengahnya kan 9 ya. Berarti kita ikut 9. Kita tulis 9. 9 tambah 9 18, 18 bagi 2 berapa? 9. Ustaz, kalau pakai rumus ini boleh nggak? Ayo coba, ada yang pertanyaan ya? Pertanyaan begini. Ustaz, kalau data kelompok itu bukankah pakai rumus yang ada lebar apa tepi bawah kan? Tepi bawah kelompok itu kan? Boleh nggak Ustaz pakai itu? Boleh. Sama aslinya. Coba kalau kita cara lain menentukan kuartil ya atau median. Gimana median itu? Sama dengan tepi bawah kelas median ditambah dengan separuh kali data yang ke N dikurangi apa itu frekuensi sebelumnya. Betul ya? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan frekuensi letak median. Ya, frekuensi. Jadi dikali dengan panjang kelasnya ya, P. Nah, oke. Mediannya itu kan berada di mana? Separuhnya 20. Separuhnya 20 berarti 10. 10 itu kumulatifnya di sini ya. Ya ini ya. Berarti ini adalah letak mediannya. Paham ya? Karena kan separuhnya N, separuhnya 20. Ini kan N-nya ya. Ya. Nah, berarti separuhnya 20 berapa? 10. 10 itu antara 8 sampai 15. Berarti ikut yang ini ya. Medianya di kelompok ini ya. Nah, berarti tepi bawahnya kelompok 8 sampai 10 berapa? Tepi bawah 8 itu berarti kan dikurangi setengah ya. Tepi bawah 8 berarti 8 dikurangi 7,5. Betul, 7,5. Oke, kita tulis di sini 7,5 ya. Paham ya? 7,5 ditambah separuh dari 10. median. Median itu kan pasti setengah-tengah. Tengah-tengahnya jadi kelompok 20. Dikali 20 dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya kumulatif ya. 6. 8. Bukan yang 7 ini. 8. Tapi yang 8 ini. Yang sebelumnya 15. Sebelumnya 8 kita kurung. Kemudian kita bagi dengan frekuensi median. Frekuensi mediannya yang 15. ini. 7 ya. 7. Tuh. Ya, bukan yang 9. Ini kan X-nya yang 7. Dibagi 7 dikali P. P-nya ini ya, lebar kelasnya ini. 3 dikali 3. Yuk, kita buktikan apakah benar hasilnya. 7,5 ditambah separuhnya kan 10 ya. 10 kurangi 8 berapa? 2 ya. Jadi 2 per 7. 7. 2 kali 3 6 ya. 6 per 7. Berapa itu coba? 7,5 ditambah mediannya adalah 6 per 7. Berapa? Kalau
Di kalkulator 6 dibagi 7 sama dengan 0,85. 0,86 lah. Ya, 86. Ini jumlahin. Nah, berapa ini? 5 tambah 8 berapa ini? 3 ya? 6 8,36. 8,36. Nah, pakai yang mana kira-kira? Wadaw. Iya, 8,36. Ustadz simpulkan untuk yang kelompok itu nggak boleh pakai yang ini ya. Jadi Ustadz salah, mohon maaf. Jadi Ustadz salah untuk yang ini tidak boleh dipakai untuk data kelompok. Karena kelompok itu tersebar, jadi nggak boleh pakai yang ini rumusnya. Jadi Ustadz coret, ya. Jadi pakai yang ini, medianya. Halo, paham di sini? Halo. Halo. Oke. Berikutnya ya, modus. Ustaz. Wis buyar ya? Modus. Tur. Iya sih. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Mas Niko, Ludi Mas Niko. Ya, sebentar Mas Niko ya. Ayo Mas Niko, diingatkan Mas. Apa ya, Pak? Niko dipersilakan Niko. Sabar. Ayo Mas Kembul. Modus itu dari yang keluar ya. Rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 frekuensi sebelum modus dibagi dengan D1 tambah D2 Kedua kali P. P lebar kelasnya ya. Modusnya ada di frekuensi terbesar 7 ya. Nah, berarti tepi bawahnya 8 ya. Tepi bawahnya 8 ya. 7,8 oleh setengah ya. 7,5 ditambah dengan D1 kumulatif ya. Kumulatif. Ini ya? Mana? Tuh, ini ya? Atasnya. Oh ya, atasnya ini ya. Ya, 5. 7 sama 5 berapa sisinya? 2 dibagi dengan D1-nya 2 ditambah D2-nya 7 sama 2 ini ya. Nah, ini berarti 5 ya. 5. Ustaz, mau tanya Ustaz. Dikali P-nya berapa? 3. P-nya 3. Ya apa? Kalau misalkan modusnya itu di paling bawah Ustaz, data ke-14 sampai 16. Misal modusnya di situ. Berarti D2-nya 0. Nah, 0, Mek. Ya, D1-nya 1. D1-nya 1 per D1 1 tambah 0. Nah, D2-nya 0. Karena yang bawahnya kan nggak ada. Kalau misalkan gini Ustaz, modusnya di atas sendiri berarti D1-nya 0. Betul. Oh, iya. D2-nya ada. Paham ya? Iya. Jadi modusnya 7,5 ini ya, 7,5 ditambah 3 kali 2 6 per 7. Wes, enak aja ya. 7,5 ditambah 6 per 7 jadi 0,86. Ya, 0,86. Nah, Sama. Aja jadi 8,8 tambah 5 berapa 13? 36. Lu kok podo? Lu kok sama, Dad? Kan biasanya beda, Dad. Lu gak apa-apa, emang begitu modusnya median. Oh, ya wes. Kan median itu kan tengah-tengahnya. Dan kebetulan Ya. modusnya juga di tengah kan? Jadi, Oh, ya, berarti sama. kan logis, paham nggak? Median itu kan Paham. nilai tengah, data ini. Di Ah. sini kelompoknya. Dan modus itu apa? Data yang terbanyak keluar. Lah frekuensi 7 itu ada di kelompok tengah-tengah ini. Ya berarti antara 8 sampai 10. 8,36 lah. Kebetulan sama. Oke. Wis ta? Iso? Temen ta? Ya Allah. Kalau kuartil. Ikhlas tak gitu terus no? Apa Mas Buyar?
Sebenarnya sudah Sholat, Zat. banyak, Zat. Oh Sholat, iya. Tat. Olah. Nah, Mas Niko, Mas Niko. ulti, Mas ulti. Niko, ulti. Iya. Mohon maaf, Zat. Siap. Terakhir. Duras sudah ada, Zat. Oh iya. Baik, itu dulu ya. Nanti yang lainnya prinsipnya sama seperti tadi ya. Kita gunakan simpangan bakunya, kemudian simpangan itu kita buat kolom-kolom aja sesuai dengan rumusnya. Tinggal diteruskan aja ya. FI dikali rata-ratanya. Tadi kan rata-ratanya ini ya. Nah, nanti dikurangi dengan setiap datanya. Setiap datanya ini gimana itu? Dan seterusnya. Berarti nanti dikurangi dengan yang ini ya. Kurangi dengan yang ini. Yang SI-nya dikurangi SI. Sama seperti itu. Baik, itu dulu ya. Coba kalian nanti pelajari lagi. Ini saya simpan. Ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi. Dan kita foto bersama-sama.